Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Physics Learning Center. Rekan-rekan mahasiswa calon guru dan para guru dimanapun berada, kali ini kita akan coba membahas tentang tahapan pembelajaran model Problem Based Learning PBL berorientasi pada HOT, Collaboration, Communication, dan TPEC. Rekan-rekan mahasiswa, model Problem Based Learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang sangat direkomendasi untuk diterapkan di sekolah pada era abad 21 ini. Selain itu, untuk guru-guru yang saat ini sedang mengikuti PPG dalam jabatan, Bapak Ibu guru diwajibkan untuk melaksanakan PPL 1, PPL 2, dan uji kinerja menggunakan model Problem Based Learning dan model Project Based Learning. Nah, mengingat pentingnya pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan model PBL ini, pada diskusi kali ini saya akan coba membahas bagaimana aktivitas pembelajaran yang harus ada di dalam model Problem Based Learning, dan sebagai nilai tambah dari pembahasan kita, model PBL yang akan kita bahas berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, aktivitas kolaborasi, komunikasi, dan berciri TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Rekan-rekan mahasiswa, dalam pembahasan kali ini kita akan mengambil contoh pada pokok bahasan listrik dinamis, subkonsep rangkaian listrik yang merupakan materi kelas 9 SMP. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai: satu, setelah menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup dengan benar. Di sini terlihat bahwa target kompetensi yang harus dicapai oleh siswa adalah mampu atau dapat menjelaskan. Nah, ini kan berarti kognisi level C2 ya. Kemudian kata menyimak video berarti dalam pembelajaran nanti menggunakan video pembelajaran. Berarti pembelajaran yang akan dilakukan berciri TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. T-nya teknologi, yakni teknologi berbasis ICT berupa video pembelajaran. Tujuan yang kedua, melalui percobaan virtual menggunakan virtual lab secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus listrik I dan besar tegangan V dengan tepat. Di sini terlihat bahwa kompetensi yang ingin dicapai adalah kemampuan menganalisis, yakni dapat menganalisis hubungan, berarti pada level kognisi C4. Kemudian kata melalui percobaan virtual secara berkelompok ini menunjukkan ada aktivitas collaboration dan communication. Lalu kata virtual, percobaan virtual, dan virtual lab ini merujuk bahwa pembelajaran menggunakan teknologi berbasis ICT, sehingga kita bisa klaim pembelajaran PBL yang kita akan lakukan telah berorientasi pada TPEC. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan percobaan virtual menggunakan virtual lab secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kuat arus listrik dan besar hambatan dengan tepat. Sama dengan yang dua tadi ya, ada HOT-nya C4, Collaboration, Communication, dan TPEC. Tujuan yang 4, 5, 6 yang berwarna ungu ini merupakan tujuan pada aspek keterampilan atau psikomotor. Nomor 4, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan hubungan antara kuat arus listrik dan besar tegangan dengan lengkap. Di sini level psikomotornya, keterampilannya P5, yakni kemampuan membuat sesuatu secara tepat dengan ketelitian yang tinggi. Kemudian ada kegiatan diskusi, berarti memperlihatkan ada proses collaboration dan communication. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan hubungan antara kuat arus listrik dan besar hambatan dengan lengkap. Juga level psikomotornya P5, collaboration, communication.
Yang keenam, setelah mengikuti diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan data hasil percobaan dengan lancar di depan kelas. Berarti ini juga P5, collaboration dan communication. Dengarkan mahasiswa sekalian, langkah-langkah pembelajaran di RPP ya harus kita gambarkan agar lebih mudah dipahami. Sebaiknya diorganisasi dalam bentuk tabel ya. Paling tidak ada 4 kolom. Kolom pertama adalah tahap pembelajaran, kemudian kolom kedua sintak model problem based learning itu sendiri, kemudian kolom ketiga aktivitas pembelajaran, dan kolom keempat alokasi waktu. Nah, boleh juga di RPP aktivitas pembelajaran ini dipecah menjadi 2 kolom, yakni aktivitas pembelajaran guru dan aktivitas pembelajaran siswa. Namun boleh juga hanya ditulis aktivitas pembelajaran. Nah, apabila ditulis menjadi 1 kolom saja, maka nanti yang akan lebih dominan adalah aktivitas pembelajaran siswa. Sehingga uraian dari aktivitas pembelajaran ini semaksimal mungkin menggambarkan aktivitas belajar siswa ya daripada aktivitas pembelajaran guru. Kenapa? Karena kalau kita lihat mulai dari KD, indikator dan tujuan pembelajaran, di sana yang aktif melakukan pembelajaran adalah siswa, peserta didik. Sementara guru di sini berperan sebagai fasilitator yang membantu dan menjamin bahwa siswa dapat belajar atau melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mari kita awali pada tahap yang pertama, yakni tahap pendahuluan. Nah, pada tahap pendahuluan ini ada kegiatan salam pembuka, doa pembuka, motivasi, literasi, persepsi, tujuan pembelajaran, gambaran kegiatan pembelajaran, dan terakhir identifikasi kemampuan awal. Kemudian tahap berikutnya ada tahap inti pembelajaran. Nah, pada tahap inti pembelajaran ini mulai masuk pada sintak PBL ya. Ada sintak 1 PBL, orientasi pada masalah. Sintak keduanya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Sintak ketiganya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Sintak keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sintak kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu tahap penutup. Tahap penutup pembelajaran biasanya ada refleksi, kesimpulan, penghargaan, tindak lanjut, doa penutup, dan salam pembuka. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan coba melihat secara lebih rinci untuk setiap tahapannya. Yang pertama, pendahuluan, ada salam pembuka. Ya, aktivitasnya peserta didik menjawab salam pembuka dari guru. Doa pembuka, peserta didik berdoa sebelum memulai pembelajaran. Motivasi, peserta didik mengikuti kegiatan motivasi yang diberikan oleh guru. Jadi sekali lagi yang lebih digambarkan adalah aktivitas pembelajaran siswa ya, bukan guru. Bukan nomor 3, bukan guru memberikan motivasi. Tapi di sini sebaiknya peserta didik mengikuti kegiatan motivasi yang diberikan oleh guru. Artinya dari kalimat ini sudah terlihat bahwa guru sebenarnya melakukan motivasi gitu ya. Kemudian literasi. Langkah yang keempat, aktivitas keempat, peserta didik mengikuti kegiatan literasi yang diberikan oleh guru, yaitu berupa kegiatan membaca artikel pendek. Persepsi. Peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan persepsi yang diberikan oleh guru tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya dan kaitannya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Pertanyaannya misalkan, apa pengertian arus listrik, kemana arah arus listrik. Jadi ini sudah dipelajari minggu sebelumnya ya, materi ini. 2, apakah arah aliran arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektron? Yang ketiga, apa syarat yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian listrik, dan seterusnya. Jadi silakan Bapak Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengaitkan antara materi pembelajaran yang lalu dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Kemudian pada tahap pendahuluan juga harus
ada fase tujuan pembelajaran. Keenam, peserta didik menyimak dan mencatat tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru melalui slide PowerPoint. Ya, dalam kegiatan ini silahkan ibu guru bereksplorasi, boleh ibu yang membacakan atau meminta beberapa siswa untuk membaca tujuan pembelajaran dan yang lainnya menyimak serta mencatat. Kemudian setelah melaksanakan atau menyampaikan tujuan pembelajaran, hendaknya Bapak Ibu guru menyampaikan gambaran kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran kali ini apa. Di sini kegiatan siswa adalah peserta didik menyimak penjelasan guru tentang gambaran kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Misalkan pada tahap awal Bapak Ibu nyatakan anak-anak pada awal pembelajaran peserta didik akan menyimak video, kemudian setelah itu menyampaikan pertanyaan masalah, lalu memilih masalah yang akan diselesaikan, lalu dilanjutkan dengan kerja kelompok, melakukan praktikum virtual untuk memecahkan masalah. Kemudian setelah dapat data dan mengisi LKPD, peserta didik selanjutnya akan mempresentasikan hasil percobaan. Setelah itu peserta didik di akhir pembelajaran akan mengikuti post test ya yang diberikan oleh guru. Lalu guru akan memberikan penghargaan untuk kelompok dan peserta terbaik. Ya, Bapak Ibu silahkan menyampaikan ya gambaran garis besar gambaran pembelajaran yang akan dilakukan hari itu agar siswa memperoleh memiliki orientasi ya bahwa apa nanti yang akan dilakukan, sehingga secara fisik dan psikologis siswa lebih siap untuk belajar. Kemudian pada fase pendahuluan ini Bapak Ibu juga boleh melaksanakan ini identifikasi kemampuan awal ya. Boleh berupa tanya jawab atau berupa pemberian pretest. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui di mana posisi awal siswa kita sebelum mengikuti pembelajaran. Peserta didik menjawab pertanyaan diagnostik yang diberikan oleh guru atau mengerjakan pretest melalui Google Form misalkan. Pretestnya menggunakan berbasis ICT ya, menggunakan Google Form, ada linknya yang dibagikan ke grup, misalkan WA grup. Maka di sini yang terlibat adalah aktivitas critical thinking dan TPACK. Jadi menggunakan teknologi berbasis ICT. Baik, selanjutnya masuk ke inti pembelajaran. Nah, disinilah sintak PBL itu akan dimulai. Sintak pertama PBL, orientasi pada masalah. Nah, tentu saja masalah yang harus diberikan pada model PBL ini adalah masalah-masalah kontekstual, masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang dekat dengan kehidupan siswa. Jangan sampai masalah ini masalah yang tidak pernah dilihat ya, bahkan sulit dibayangkan ya. Artinya masalah ini tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, dalam hal ini kegiatan 9, peserta didik menyimak video yang ditayangkan oleh guru melalui LCD di depan kelas. Video berisi sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari sumber tegangan, yaitu beberapa baterai, hambatan, geser, dan bola lampu kecil yang menyala. Nah, di sana diperlihatkan ketika jumlah baterai ditambah atau dikurangi, ternyata nyala bola lampu mengalami perubahan kecerahan. Dan ketika hambatannya diubah-ubah atau digeser-geser ya, karena hambatan geser, terlihat juga nyala lampu mengalami perubahan kecerahan. Hal ini menunjukkan bahwa kuat arus yang mengalir dalam rangkaian dipengaruhi oleh besar tegangan dan hambatan. Ini sebenarnya tujuan yang pertama ya. Harusnya dengan melihat video ini siswa nanti bisa memahami bahwa kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian itu dipengaruhi oleh besar tegangan. Nah, nanti saat tanya jawab ini boleh dieksplor sehingga siswa memahami ini. Dengan memahami ini berarti tujuan pembelajaran yang pertama tadi, yakni siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kuat arus listrik setelah menyimak video. Ini bisa tercapai. Nah, pada aktivitas ini ya
Keterampilan berpikir yang terlibat adalah critical thinking dan pembelajarannya berciri TPEC karena menggunakan teknologi, yakni penggunaan video. Jadi rupanya video ini ditayangkan pada tahap ini dengan tujuan agar siswa mampu memahami permasalahan. Nah, setelah video ditayangkan dan siswa semua melihat tayangan video, berikutnya adalah guru meminta peserta didik menceritakan kembali apa yang telah diamati dalam video. Kemudian peserta didik menceritakan kembali apa yang telah dilihat dalam video. Nah, ini ada proses berpikir di sini, ada critical thinking ya. Selanjutnya yang ke-12, guru meminta peserta didik menyampaikan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang muncul setelah menyimak video. Misal pertanyaan dari siswa, mengapa ketika baterainya ditambah dikurangi nyala lampu berubah? Apa yang mempengaruhi perubahan kecerahan nyala lampu? Apakah kecerahan nyala lampu yang berbeda menunjukkan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut berbeda-beda? Apakah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan? Bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan? Bagaimana hubungan antara kuat arus dan hambatan? Jadi ini contoh ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh siswa. Jadi boleh siswa menyampaikan langsung pertanyaannya atau dengan menulis di kertas kecil gitu ya, yang kemudian diberikan kepada guru dan dikumpulkan. Nah, pada aktivitas ini yang terlibat adalah critical thinking, berpikir kritis dan creativity, yakni kreativitas dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya. Tujuannya apa siswa bertanya ini? Tentu saja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ingin dijawab ya, siswa ingin tahu jawabannya. Oleh karena itu ini menunjukkan masalah-masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikutnya adalah guru dan peserta didik memilih pertanyaan penting yang akan dijawab melalui kegiatan percobaan. Nah, sebenarnya di LKPD kan Bapak Ibu sudah punya ya masalahnya apa gitu ya, yang akan diselesaikan. Namun kita harus mengesankan bahwa masalah ini berasal dari kebutuhan siswa. Jadi idealnya di dalam pembelajaran berbasis masalah itu, selain masalahnya harus kontekstual, maka masalah yang akan dipecahkan ini sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, oleh karena itu, dalam PBL bisa saja nanti setiap kelompok itu menggali, memecahkan masalah yang berbeda. Kelompok 1-2 misalkan masalah A, kelompok 3-4 masalah B, kelompok 5-6 masalah C. Namun tentu saja semakin banyak masalah yang akan diselesaikan, maka membutuhkan LKPD yang lebih banyak ya. Bapak Ibu harus lebih mengeluarkan energi dan pikiran untuk membuat LKPD. Nah, boleh juga ya jika hal itu tidak mungkin dilakukan, maka boleh juga semua kelompok ini mengerjakan masalah yang sama. Namun kita harus mengesankan bahwa masalah-masalah ini adalah muncul dari siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu penting bagi guru untuk bisa menggiring ya dari banyaknya pertanyaan tadi, menggiring pada pertanyaan yang memang sebenarnya sudah ada di dalam LKPD. Nah, ini contoh pertanyaan masalah yang sudah ada di LKPD yang kemudian kita sepakati ya, antara guru dan siswa. Yang pertama adalah apakah kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan? Yang kedua, bagaimana hubungan antara kuat arus dan tegangan? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kuat arus dan hambatan? Nah, inilah pertanyaan masalah yang akan diselesaikan dalam aktivitas kolaborasi, yakni berupa kegiatan eksperimen ya, ada kegiatan mengobservasi, ada kegiatan mengukur, ada aktivitas mencatat data, mengorganisasi data, menganalisis data, sampai akhirnya data-data yang diperoleh nanti akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah ini. Nah, di sini
yang terlibat pada saat guru dan peserta didik menyepakati ya, memilih pertanyaan penting yang akan diselesaikan, yakni aktivitas collaboration, communication, dan critical thinking. Masuk sintak yang kedua PBL, yakni mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Langkah ke-14, peserta didik membentuk kelompok belajar sesuai arahan guru. Terdiri dari 3-4 orang per kelompok. Dalam kurung, guru mengkondisikan agar kemampuan antar kelompok homogen. Jadi pada aktivitas ini ya, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, ini sebaiknya guru sudah menentukan anggota setiap kelompok ya, tujuannya agar kemampuan antar kelompok nanti sama, homogen. Jangan sampai yang pinter berkelompok dengan yang pinter aja, kemudian yang suka ribut berkelompok dengan yang suka ribut aja. Di sini guru sudah harus menentukan ya, dalam satu kelompok harus terdiri dari siswa yang pinter, sedang, dan rendah. Harus heterogen di dalam kelompok, namun homogen antar kelompok. Kalau di dalam setiap kelompok terdiri dari siswa yang pinter, sedang, rendah, pinter, sedang, rendah, maka kemampuan antar kelompok kira-kira sama ya. Langkah ke-15, setiap kelompok menerima LKPD dan sebuah laptop dari guru misalkan. Ya, laptop ini tentu nanti akan digunakan untuk melakukan percobaan virtual. Langkah 16, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD dan cara mengoperasikan virtual lab atau simulasi PET. Aktivitas yang terlibat yakni critical thinking dan berciri TIPEC. Teknologi karena menggunakan media virtual lab simulasi PET. Langkah ke-17, peserta didik menyimak dan mengikuti demonstrasi yang dilakukan oleh guru terkait cara melakukan percobaan untuk memecahkan masalah dan cara menjalankan simulasi PET yang ada di laptop. Jadi setelah guru menjelaskan secara lisan, secara verbal, maka berikutnya guru mendemonstrasikan ya di depan kelas, ditayangkan di LCD bagaimana cara menjalankan simulasi PET-nya itu saat praktikum. Nah, aktivitas yang terlibat pada fase ini adalah communication, critical thinking, dan berciri TIPEC. Sintak ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Langkah ke-18, peserta didik melakukan percobaan dengan virtual lab untuk menganalisis hubungan antara kuat arus I dan tegangan V, dan menganalisis hubungan kuat arus I dengan hambatan R. Nah, di sini aktivitas yang terlibat adalah misal siswa di awal percobaan harus menulis prediksi atau dugaan dari jawaban pertanyaan masalah tadi, 3 pertanyaan tadi, siswa harus membuat prediksi dulu. Kemudian setelah itu melakukan pengukuran dan pengamatan menggunakan simulasi, lalu mengumpulkan data, mengorganisasi data dalam tabel atau grafik, kemudian menganalisis data, menjawab pertanyaan percobaan, dan membuat kesimpulan. Jadi di simulasi itu nanti setelah siswa membuat rangkaian ya, rangkaian listrik, di sana sudah ada alat ukurnya seperti amperemeter, voltmeter gitu ya, di mana siswa nanti bisa melakukan pengukuran. Setiap V diganti, diukur arus yang mengalir, atau setiap R-nya diganti akan diukur arusnya begitu ya, sehingga didapatkan data-data. Pada aktivitas ini yang terlibat adalah collaboration, communication, critical thinking, problem solving, creativity, dan berciri TIPEC. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Ini adalah ciri dari pembelajaran abad 21. Ke-19, peserta didik mencari dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang dapat membantu dalam memecahkan masalah. Misalnya, peserta didik searching materi ya, di internet menggunakan ponsel misalkan, membaca materi, mencari dan menonton video relevan dari internet dan lain-lain. Nah, ini tentu aktivitas yang akan terlibat adalah collaboration,
communication, critical thinking, creativity, dan berciri tipek. Nah, aktivitas guru pada saat sintak 3 ini, yakni pembimbingan, guru melakukan pembimbingan pada semua kelompok selama kegiatan percobaan. Jadi guru harus mobile ya, membantu setiap kelompok, terutama kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan. Nah, aktivitas yang ada di kegiatan pembimbingan ini tentu saja adalah collaboration dan communication. Bisa juga saat pembimbingan guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, yang bisa menstimuli critical thinking ya, sehingga bisa aja di urutan 20 ini juga melibatkan critical thinking. Kemudian selain guru melakukan pembimbingan pada saat siswa melakukan kerja kelompok dalam melakukan percobaan, maka guru juga harus melakukan penilaian proses pembelajaran, yakni penilaian unjuk kerja dan penilaian sikap. Nah ini, jadi guru berkeliling ke setiap kelompok untuk membimbing sambil melakukan penilaian unjuk kerja atau penilaian kinerja, ya, yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini penting Bapak Ibu ya, jangan sampai pembelajaran itu hanya hasil belajar yang diukur hanya pada aspek kognisi. Nah, harus ketiga aspek, kognisi, psikomotor, dan afeksi. Sintak keempat PBL mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Langkah kedua, yakni peserta didik menulis laporan hasil percobaan, yakni dengan cara mengisi jawaban LKPD secara lengkap. Ya. Nah, aktivitas ini yang terlibat adalah collaboration, communication, critical thinking, dan creativity tentu saja ya, karena dia harus membuat laporan hasil percobaan. Mungkin setiap kelompok cara mengorganisasi data berbeda, cara membuat grafiknya berbeda, sesuai dengan kreativitasnya. Langkah kedua 3, peserta didik mengevaluasi laporan hasil percobaan untuk memastikan bahwa isian LKPD telah lengkap dan tidak ada lagi kesalahan penulisan data, tidak ada lagi kesalahan penulisan satuan, kalimat, dan lain-lain dalam LKPD sebelum dipresentasikan. Jadi setiap anggota kelompok harus bersama-sama ya mengevaluasi kerjaannya, LKPD-nya, apakah semua proses pemecahan masalah sudah dilalui, apakah datanya sudah lengkap, apakah satuannya sudah benar, apakah grafiknya sudah lengkap, bisa dibaca, dan lain seterusnya. Nah, aktivitas ini tentu ada collaboration, communication, critical thinking. Langkah kedua 4, peserta didik mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas, di bawah arahan guru. Nah, ini aktivitas yang terlibat adalah collaboration, communication, critical thinking, dan creativity. Langkah ke-25, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain. Jadi saat presentasi, setelah presentasi, kelompok lain dipersilakan untuk memberikan pertanyaan, kritik, dan saran. Pada saat siswa presentasi, guru melakukan penilaian kinerja presentasi selama kegiatan presentasi dan diskusi. Nah ini ya, jadi guru juga sebaiknya melakukan penilaian kinerja presentasi ya. Ini merupakan bagian dari penilaian proses pembelajaran. Pada tentu saja ini aspeknya adalah aspek hasil belajar, keterampilan atau psikomotor. Dan sikap juga bisa diukur di sini ya. Misalkan sikap bagaimana cara menjawab pertanyaan, bagaimana cara menyela penyampaian orang lain, bagaimana cara memberikan pendapat, bagaimana cara menanggapi jawaban yang salah, dan seterusnya. Langkah 27, guru memberikan penguatan konsep, berangkat dari hasil percobaan dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama kegiatan presentasi, untuk menunjukkan pemecahan masalah yang sebenarnya. Jadi, guru itu wajib memberikan penguatan konsep ya, jangan tidak ya, karena belum tentu apa yang diperoleh siswa itu sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Nah, sebenarnya apa yang diselidiki oleh siswa dalam kegiatan praktikum itu kan sudah ada ya hubungan antara kuat arus, tegangan, dan hambatan itu sudah dirumuskan oleh Ohm ya, sudah dibahas dalam hukum Ohm. Oleh karena itu
guru harus memberikan penguatan di akhir terkait dengan konsep yang sebenarnya. Dan penguatan ini juga mengarahkan kepada solusi yang sebenarnya atas masalah yang dihadapi. Pada saat guru memberikan penguatan konsep, maka peserta didik menyimak dan mencatat konsep-konsep penting yang disampaikan oleh guru. Di sini ada aktivitas critical thinking. Kemudian peserta didik melakukan perbaikan laporan hasil percobaan jika ada yang harus diperbaiki. Jadi setelah guru memberikan penguatan, siswa diberikan kesempatan ya untuk melakukan revisi pada laporan praktikum jika ada hal-hal yang memang butuh direvisi. Sintak kelima PBL, sintak terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap langkah 30, peserta didik bersama guru menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah melalui kegiatan tanya jawab, misal terkait kemudahan dan kesulitan yang dialami selama kegiatan praktikum untuk memecahkan masalah apa. Kemudian hal-hal yang mendukung dan hal yang menghambat saat kerja apa. Hal-hal yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan apa kalau ada ya. Kemudian kejadian-kejadian unik yang muncul selama kegiatan. Serta yang penting adalah mengevaluasi kesesuaian hasil percobaan dengan prediksi awal. Tadi kan sebelum memulai percobaan siswa diminta memberikan prediksi. Prediksi adalah jawaban sementara dari pertanyaan masalah yang 3 tadi. Nah, setelah selesai, setelah diperoleh data dan hasil percobaan, maka kita harus mengevaluasi apakah prediksinya sudah tepat ya atau belum. Apakah prediksinya sudah sesuai dengan hasil percobaan atau belum. Kalau belum, boleh ditanyakan mengapa, ya, kok tidak sesuai, dan diminta siswa untuk melakukan perbaikan. Aktivitas yang terlibat dalam kegiatannya adalah communication, critical thinking, and problem solving. Langkah 31, guru memberikan post-test untuk mengukur ketercapaian hasil belajar kognitif peserta didik. Dapat menggunakan Google Form. Jadi yang terlibat ya TIPEC ya kalau menggunakan Google Form. Lalu peserta didik menjawab soal post-test yang diberikan oleh guru melalui link Google Form misalnya. Berarti yang terlibat adalah critical thinking dan TIPEC. Nah, post-test ini boleh sebenarnya dilakukan pada tahap penutup ya. Tapi karena pada tahap penutup itu waktunya hanya 10 menit, kemudian pada sintak terakhir dari PBL ini memungkinkan ya untuk memberikan post-test, maka post-test atau pengukuran hasil belajar kognisi bisa dilakukan di fase atau sintak terakhir ini. Kemudian tahap pembelajaran yang terakhir adalah penutup, ini kurang lebih 10 menit. Jadi waktu pembelajaran itu dominannya di kegiatan inti ya, pendahuluan 15 menit, penutup 10 menit sampai 15 menit, sisanya itu ada di bagian inti pembelajaran. Bagian penutup pembelajaran berisi refleksi. Langkah ke-33, peserta didik bersama guru melakukan refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Misalkan merefleksi apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai. Lalu meminta bagaimana pendapat peserta didik terhadap kegiatan yang baru saja dilakukan. Apa harapan-harapan peserta didik pada pembelajaran selanjutnya? Apakah model pembelajaran kayak gini perlu dilanjutkan? Lalu kalau perlu ditingkatkan apa yang ditingkatkan dan seterusnya. Nah, ini proses refleksi ya. Yang terlibat adalah aktivitas communication dan critical thinking. Kegiatan penutup yang penting lainnya adalah kesimpulan. Yakni peserta didik membuat kesimpulan pembelajaran di bawah bimbingan guru. Misalkan ya tentu saja kesimpulannya harus menjawab 3 rumusan tadi ya, 3 pertanyaan masalah. Jadi kesimpulan ini merupakan jawaban yang sebenarnya, jawaban akhir dari rumusan masalah tadi. Rumusan masalahnya 3, maka kesimpulannya ada 3. Yang pertama tadi rumusannya faktor apa saja yang mempengaruhi kuat arus listrik yang mengalir dalam hambatan. Nah, setelah menonton video, mahasiswa dapat menjawab faktor yang mempengaruhi kuat arus listrik I yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup adalah besar, tegangan, dan hambatan.
Lalu pertanyaan kedua tadi, bagaimana hubungan antara kuat arus listrik dengan besar tegangan? Maka setelah melakukan praktikum, siswa bisa menyimpulkan kuat arus listrik sebanding dengan besar tegangan. Dengan kata lain, semakin besar tegangan listrik, maka kuat arus listriknya akan semakin besar pula. Dan sebaliknya. Hubungan tersebut dapat dituliskan I berbanding lurus dengan V. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ini adalah jawaban dari rumusan masalah terakhir. Bagaimana hubungan kuat arus listrik dengan hambatan? Maka setelah melakukan kegiatan percobaan, siswa dapat menyimpulkan kuat arus listrik berbanding terbalik dengan besar hambatan. Dengan kata lain, semakin besar hambatan listrik, maka kuat arus listriknya akan semakin kecil, dan sebaliknya. Hubungan tersebut dapat dituliskan I berbanding 1/R. Nah, dari sini kita lihat semakin besar R-nya, hambatannya, maka I-nya akan semakin kecil, dan sebaliknya. Nah, hubungan ketiga variabel I, V, dan R itu telah dituliskan oleh Ohm dalam persamaan I sama dengan V/R. Dalam kegiatan membuat kesimpulan ini yang lebih dominan terlihat adalah aktivitas critical thinking. Kegiatan penutup berikutnya adalah penghargaan. Langkah 35, guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik dan kepada peserta didik terbaik. Kelompok terbaik ya berdasarkan hasil laporan, kemudian presentasi dan kinerja lainnya. Sementara penghargaan untuk peserta didik terbaik mungkin berdasarkan skor dari post-testnya, ya, atau aktivitasnya pada saat proses pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya adalah tindak lanjut. Guru memberikan tindak lanjut pembelajaran dan peserta didik menyimak, mencatat, atau mengerjakan kegiatan tindak lanjut yang diberikan oleh guru di rumah. Misal mengerjakan tugas rumah, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, aktivitas yang memungkinkan ya dari tindak lanjut ini critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration, dan use teknologi ya. Bisa menggunakan teknologi untuk mengakses materi dan lain-lain melalui internet. Doa penutup. Langkah 37, peserta didik membaca doa penutup pembelajaran. Kemudian peserta didik salam penutup, peserta didik menjawab salam penutup dari guru. Rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu guru sekalian dimanapun berada, demikian kurang lebih gambaran dari aktivitas pembelajaran dalam model problem based learning PBL yang mengadaptasi ciri HOT, kemudian collaboration, communication, dan TPEC, technological, pedagogical, content knowledge. Nah, tentu saja ini hanya sebagai contoh ya, Bapak Ibu dapat mengembangkan langkah pembelajaran sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan, sesuai dengan metode dan media yang digunakan. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.